Bentar lagi. Bayangin Mbak capeknya gimana Mbak? Usia Grandong berapa sekarang? Usia saya 32 tahun. 32 tahun guys ya. Iya. Hati-hati dong ya. Suplemen, minum air putih, terus juga ini apa namanya, jaket itu yang penting karena nggak mungkin kita mobilan nggak mungkin ya kan, pakai Iya. motor itu yang paling penting tentunya. Tapi aku selama ini nggak pernah minum suplemen Mbak. Nah itu loh, Cuma minum Bear Brand aja. Bir Brand nggak apa-apa, Bir Brand nggak apa-apa. Oh merek dong. Jangan. Merek dong. Ya, susu putih beruang gitu Susu aja, putih Pak. beruang, ya. Ya, Tapi oke. bergambar naga. Oke. Tapi waktu di daerah Banyuwangi ada kisah yang cukup bikin saya kapok untuk kesana lagi sebenarnya Mbak. Kenapa kok kapok ke Banyuwangi? Padahal Banyuwangi itu bisa dibilang ya mistisnya dapat di sana. Ya. Tempat mistis Kalau dibilang paling mistis itu Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Di mana? Lokasi apa itu? Kapoknya kenapa? Kapoknya kenapa? Kapoknya kenapa ini? Kapoknya itu wajahku setengah ini kebakar Mbak. Maksudnya? Jadi mau ceritain dari awal nggak Mbak? Boleh, nggak masalah. Ya. Biar ini teman-teman nggak penasaran. Kalian ya. penasaran nggak? Kalau penasaran tak ceritain lah. Ah. Di Sabah Wingit tetap ya stay. Asik. Jangan di skip dulu videonya. Asik. Kalau di skip, wah kalian bukan ini fansnya. Nggak, Penonton setia. Mereka netizen saya. kok. Oke Mbak, jadi waktu itu saya sama teman saya dikasih tahu lokasi sama penonton teman saya. Nah, dapatlah lokasi sebuah pabrik di Banyuwangi kan terkenal pabrik Purwo. beras, Oh, yang pabrik pengekspor beras. terbesar di Indonesia. Di Indonesia, oke. Ya. Ha. Di pabrik bekas beras itu belakangnya itu ada makam Babat Alas Babat Alas wilayah situ. sama makam umumnya. Sama makam umum. Iya. Waktu itu sore-sore aku cek sinyal di situ aman, tapi aku ngelihat makam itu ada kayak tengah-tengahnya itu merinding aku Mbak. Iya. Mbak bisa lihat kan merinding aku. Aku kalau nyeritain sesuatu kalau ini Beda, nggak merinding sama sekali. Saya nggak ngelakuin, tapi Mas Grandong yang ngelakuin. Iya. Terus setelah itu aku ngelihat makam yang Babat Alas ini tengah-tengahnya ada pohon. Di tengah. Tapi pohonnya bukan yang besar, cuma kayak separuh gini loh, Mbak. Tengahnya kayak terlihat di dalam makamnya. Jadi ini makam nih, dia muncul dari tengah gitu. Di tengah-tengahnya makam. Nah iya, di tengah-tengahnya gini. Tapi pohonnya tuh gede, cuma udah kayak tebangan gitu, Mbak. Udah ditebang. Ah. Oke, berarti kan kalau nggak ditebang itu kan berarti tinggi Iya, berarti. tinggi. Ini cuma Tapi besar. tebangan. Tapi besar. Besar, Mbak. Dan ceritanya di situ, dulu pernah ada orang yang nggak percaya. Yang apa sih makam Babat Alas? Oke. Siapa sih? Ah. Waktu itu pernah nyuwun sewu dipipisin. Sampai dipipisin saking nggak percayanya, Mbak. Anjrit. Iya, Mbak. Oke, terus. Saking pipisin tersebut, orang tersebut 3 hari meninggal. Oke. Tahu nggak? Aku sempet nggak percaya. Aku info dari satu orang kan, dan setelahnya aku cari info di Masyarakat. orang kedua, Oke. orang ketiga sama orang keempat, semuanya cocok. Meninggal hanya gara-gara ngencingin makam Babat Alas. Ya. Percaya nggak percaya, tapi memang kita ada adabnya kan orang Jawa itu, Mbak. Betul. Walaupun memang takdir Gusti Allah yang ini, tetap hal gaib itu tetap ada, Mbak. Benar. Itu yang paling utama. Kita explore boleh, Mas Iya, Grandong, benar. ya. Kita explore boleh, frontal boleh, barbar boleh ya. Kalau barbar ini adalah istilah teman-teman konten kreator ya kan. Iya. Tetapi kita harus mengedepankan adab. Benar. Ya kan, meskipun itu adalah sebuah makam, kita pun juga masih menghormati beliau. Benar, Mbak. Siapapun dia, gitu. Terus. Dan waktu itu setelah si teman saya mau prepare live,
aku nemuin kayak sebuah bambu. Bambunya ini cukup unik banget, Mbak. Ditaruh di lokasi itu ada posnya. Taruh di pos itu. Terus aku ambil. Setelah itu aku kencing di hadap pos tersebut. Oke. Nah, setelah itu aku mantau lagi nih teman saya. Waktu live. Badan ini udah nggak enak, Mbak. Udah merasa nggak enak, udah merasa kayak pucet banget. Oke. Tangan ini udah kayak beda. Hitamnya sama pucat kan beda, Mbak. Benar. Nah, setelah itu dada ini dari belakang tembus ke depan ini sakit banget, Mbak. Mbah pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Pernah. Saking sakit kayak gitu. Tapi dulu banget. Dulu banget dalam artian itu masalah rokok sih. Kalau kebanyakan rokok atau apa kan dari sini kan tembus ke sini. Oh, rokok aku ini enggak. Bukan masalah goib sih kalau aku. Oh, Mbak soal rokok ya, tapi yang ini enggak, Mbak. Soal goib. Waktu itu aku enggak ngerokok. Oke. Masih jauhin rokok, tapi nggak tahu ya sekarang kenapa kok bisa malah poros banget rokoknya. Iya loh. Gila dia ini. Nah, waktu itu aku mantau, aku coba untuk positif, Mbak, waktu itu. Benar. Tapi nggak bisa. Tetap kalau dibilang apa ya? Malah sakit kayak orang dicengkrem gini loh, Mbak. Jadi sakitnya dari belakang tembus ke depan. Saya berusaha untuk keluar dari lokasi, nyari orang untuk ngajak ngobrol. Oke. Biar pikiran saya tuh nggak terfokus dengan sakit yang ada di dalam ini. Oke. Nah, setelah udah ngobrol, udah kayak lega banget diajak ngobrol kan kayak wah gitu kan. Setelah itu teman saya keluar dari lokasi nyoba lagi masuk ke dalam untuk lanjut eksplorasi. Nah, saya mantau di depan gerbang tersebut. Mantau gerbang tersebut, aku ini Mbak, aku ngerasain kayak kuping ini panas. Sebelah kanan. Tak kirain ini cuma digigit nyamuk. Oke. Awalnya Mbak pikiranku ya. Semakin tak rasain, semakin kayak menjalar ke separuh kuping gini. Terus setelah itu satu kuping gini, Mbak. Oke. Panasnya, saking panasnya tak tahan sama saya. Oke. Setelah itu kok meranjak sampai setengah kepala ini panas banget. Bukan migrain. Bukan, Mbak. Kalau migrain kan semacam itu, kayak seperti itu. Kalau ini, Mbak. Iya. Kalau ini enggak, satu muka gini panas sampai ke kuping. Setelah itu aku minta bantuan sama teman saya. Kebetulan teman saya ya punya kalau dibilang ilmu sedikit bisa menyembuhkan. Nah, jadi saya mengganggu sedikit live streaming teman saya untuk minta tolong. Bahwasanya aku udah kayak mau ambruk gitu, Mbak. Akhirnya ditolong sama teman saya, dikeluarin. Tapi live streamingnya dihadapin depan biar nggak tahu, biar nggak dikira dukun. Waktu itu. Iya, betul. Ya karena apa ya, dia nggak mau kayak ngeliatin dia kelebihannya. Betul. Setelah itu akhirnya aku dikeluarin. Posisinya memang kayak ngeluarin asap gitu, Mbak. Oh iya, asap keluar itu. Dari kuping. Sumpah demi Allah, ini pengalaman pertama saya yang kena fisik di Banyuwangi. Eksplorasi. Kalau sudah merasakan fisik yang betul-betul kayak bisa makanya tadi kayak migrain atau seperti orang kayak kena stroke. Ini menurut cerita ya itu adalah sesosok mereka yang mulai memasuki ke dalam diri kita katanya. Oke, setelah dikeluarkan asap ini yang keluar. Keluar kayak asap. Waktu itu sayang banget gak tak rekam. Jadi untuk buktinya itu nihil banget. Kalau aku cerita sama orang-orang mungkin dikira apa sih cerita apa hanya sih? cerita bohong belaka, kan? Tapi memang kesaksian saya sendiri yang ngerasain saya sendiri sama temannya tadi. Bukti konkretnya. Jadi ada yang orang tanya apa sih ini? Ya, jadi aku ceritain yang hal tersebut. Betul. Yang percaya nggak percaya terserah yang orang. Iya. Jadi buat teman-teman percaya nggak percaya itu tergantung dari sudut pandang kalian
untuk menyikapi hal-hal apapun itu, Iya. ya kan? Tetapi di sini kita mengutarakan apa yang kita rasakan, Benar. apa yang kita lihat, Benar. gitu loh. Berarti yang merasa terbakar itu tadi ya? Iya Mbak, tapi aku nggak tahu itu sosok apa yang nyerang kayak gitu, nggak tahu saya Mbak. Jadi memang benar-benar kayak Itu jam berapa itu? kami tahu. Itu waktu itu masih sore sih, Sore. sekitar pukul 8. Jam 8 loh. Jam 8 itu masih Jam sore 8 itu loh. kejadiannya. Tapi Mbak, cerita di situ tuh kalau malam suro sering orang dibuat merinding lagi aku. Sering dibuat ini Orang ritual. orang ritual Oke. Malah karena diyakinin sama kiai-kiai atau yang ini yang pernah ke situ untuk ritual. Ada sosok kayak kakek-kakek tua, tapi dia itu percaya Mbak. percaya. Iya. Diyakinin tuh. Kok jadi penasaran ya ke sana ya? Makin penasaran kan tinggal Iya, lokasinya. penasaran. Aduh. Jujur penasaran. Jadi Saya mau ke sana cuma hilang Sherlocknya. Sherlockannya hilang. Iya, tapi aku ada temen di situ masih ada kontaknya. Masih ada Etil. Sorry guys. Lagi nggak ada keceplosan. Keceplosan, sorry ya. Off the record ya nanti. Oke. Gampang lah nanti. Insya Allah lah ya. Yang kontaknya itu. Jadi ini saya sama Mas Grandong, gengs, ada misi ceritanya. Kita mau ke Banyuwangi ya. Iya, sampai Banyuwangi. Sampai Banyuwangi. Dan alhamdulillah kita sudah jalan ini sudah berapa lama ini Mas Dong? Seminggu Ada lebih ya. 2 minggu, 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih ya. Nah, 2 minggu Alhamdulillah. Tetapi jujur terkendala sinyal, guys. Terkendala sinyal karena hujan juga. Karena hujan juga ya. Jadi di bulan Desember ini memang bulannya yang tidak baik buat konten kreator ini ya. Tapi rata-rata kalau mau mendekati tahun baru itu Hujan. pasti hujan, Mbak. Mesti hujan. Kalau orang Jawa bilang rendeng. Iya. Bukan gendeng, bukan ya, rendeng lagi. Itu. Kalau gendeng kita, Pak. Oh iya, kalau gendeng kita kan. Kita menghibur masyarakat, Iya, Pak. kita ini orang gila loh. Iya. Anu Mas Grandong Ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Makanya. Yang lain itu pada tidur, istirahat di rumah, kita Iya. malah keluyuran nyari. Bukan nyari sih, kita penasaran gitu loh. Kadang-kadang kita kan dikasih challenge nih, ditonton sama orang penjaganya atau yang nggak apa ya, nggak sesama kreator. Jadi kayak lihat ini orang ngapain, kok ketawa sendiri sambil ngomong sendiri di HP, depan bilang kamera, iya. ya kan, di depan Aku sempet HP. kayak gitu dibilangin, Mbak, Mas ngapain Mas kok pakai baju kayak ini? Mas aku habis di challenge sama orang. Terus disuruh pakai pakaian ini. Dulu kan waktu di Banyuwangi macak tuyul, Mbak. Iya. Iya. Ada kan di video TikTok saya yang paling bawah. Jadi kayak Astagfirullah. di challenge sama orang terus ngelakuin hal yang bodoh, tapi menurut mereka suka gitu kan. Aneh kan? Aneh kan? Buat mereka yang apa ya dibilang suka berbagi, tapi kalau menurut mereka lucu, mereka itu nggak bakal apa ya? Iya, benar. Nggak bakal ngemal apa ya? Eman-eman ngeluarin uangnya. Beda, guys. Jadi setiap aplikasi ini challenge-nya berbeda-beda. Ya, challenge-nya bermacam-macam. Ini kita global ya. Iya. Kita ngomong global bukan hanya untuk masalah di YouTube, di TikTok ataupun juga di Bigo, tidak. Masih banyak Semuanya. aplikasi yang lain, ya kan? Tetapi rata-rata semacam itu. Bener banget, Pak. Dan ini adalah jujur Mas Grandong, ini adalah podcast Sobo Wingit podcast yang pertama ini ya. Ya, kita Dan saya pertama juga ini diundang ini. Iya. Dan ini adalah studio kita yang nggak tahu kan? Studi kita yang minim. Studio kita yang minim, guys. Tetapi alhamdulillah lah ya, lumayan lah ya. Ya studionya ya. Bagus sih, Mbak, kalau studio. Bagus ya. Nah, cuman sinyalnya yang nggak bagus. Iya, karena di basement. Iya, karena Bawa di tanah basement, sendiri. guys. Nah, ini adalah cikal bakal Mbah King lahir di sini. Oh, di sini. Ha-ha. Jadi sebelum mengenal konten kreator, Mengenal konten kreator, saya sudah Kok jadi dirimu yang menanyai saya? Loh, saya kan nanti kan beda lagi ceritanya. Iya. Itu nanti beda, guys. Itu nanti di podcastnya Mas Grandong, guys ya. Oke. Nanti terserah pertanyaannya apa gitu. Jadi semacam itu. Tapi jujur ya, tempat yang sudah dieksplorasi atau didatangi sama Mas Grandong ini yang betul-betul bikin Mas Grandong mundur
sampai nggak jadi explore bukan karena ini ya, tetapi karena mengkoroknya atau merindingnya itu di kota mana? Di kota Banyuwangi sih, Mbak. Banyuwangi itu ya. Ya, Banyuwangi. Banyuwangi. Kalau menurut saya di lokasi ini apa? Kalau menurut orang-orang pandangan lain mungkin berbeda-beda ini karakternya dan beraninya ya, Mbak. Kisah tanah perempuan tanah jahanam itu. Ya, itu. Oh, di situ. Lokasi itu. Nah, itu. Tempat itu. Aku pernah mundur yang bagian belakang. Ya, bagian belakang. Padahal lokasi itu biasa loh, Dong. Bagi biasa. Iya sih, bagi saya biasa kan sih. nggak semuanya orang sama mentalnya, Mbak. Betul. Pembawaannya pun juga berbeda-beda. Tapi gini, kalau saya punya pandangan gini dong. Kalau kita meremehkan satu lokasi itulah yang akan bikin kita jadi tantangan dalam artian gini, entah itu ada suara, entah itu ada penampakan, itu. Tetapi kalau kita dari luarnya sudah takut, malah nggak ada apa-apanya di dalam. Iya sih. Kalau saya merasakan gitu. Benar sih, Mbak. Cuma yang kadang-kadang kita kan ada dropnya juga, Mbak. Benar. Kondisi kita pun juga pada saat itu bagaimana? Iya. Kadang-kadang misalnya dari Madiun ke Kediri nih, kita tempuh jarak itu, malamnya kita explore, capek. Wah. Iya, guys. Itu langsung down mental itu, Mbak. Jadi ya, serius. Jadi Mas Grandong ini ya berangkat gitu ya, katakan nih dari Surabaya ke Malang gitu kan, sore. Dia datang ke Malang, jeret malamnya langsung explore. Ya. Istirahatnya ini paling cuma berapa menit sih? Berapa jam aja. Iya, berapa jam gitu loh. Belum yang menyiapkan yang lain ya kan, belum materi segala macam. Ngecas makan belum gitu loh. Tapi biasanya live-nya jam berapa kalau Mas Grandong sendiri? Aku biasanya dulu jam 8 sih, Mbak. Dulu Terus jam tak 8. majuin jam 7. Jam 7. Yeah. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, ya kan? TikToknya adalah Grandong TV setiap jam 7. Tetapi kalau ada halangan paling mundur setengah jam ya? Iya, mundur setengah jam. Mungkin karena macet ke lokasi atau gimana. Atau hujan. Mungkin kalau ada trouble pasti mundur. Tapi yang jelas live ya? Iya. Oke, live. Nah, untuk YouTube sendiri nih sekarang. Ini kita tadi kan ngomongin masalah TikTok. Kalau YouTube-nya gimana nih? Sudah monet belum? Kalau YouTube-nya sendiri, Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, guys. Monet. Karena pecahnya di lokasi sekolah yang ada di Surabaya. Tuh kan. Maksudnya pecahnya lokasi di Surabaya maksudnya gimana nih? Karena lokasi tersebut jarang untuk diekspos orang. Taunya cuma di gerbang doang kan, orang ngelihat dari jalan. Nah, kan waktu itu terkenal dengan sekolahan kisah kesurupan massal. Iya, betul. Nah, setelah itu aku mencoba untuk negosiasi sama penjaganya waktu itu. Tapi sekolahan itu udah kosong ya? Kosong, Mbak. Waktu itu beliau nggak ngebolehin. Dikarenakan takutnya pertama kesurupan. Mas Grandongnya kesurupan. Ya, takutnya penjaganya tersebut bilang itu. Nah, tapi saya meyakinkan sama penjaganya, insya Allah, Pak, resiko saya tanggung sendiri. Walaupun kesurupan ataupun saya muntah darah, saya tanggung sendiri, bukan bapaknya. Benar. Tapi karena kisahnya dulu yang kelam itu, Mbak, yang bikin penasaran. Suasana cerita tersebut kami bapak itu ngelarang itu, Pak. Ya. Jadi kalau bisa saya petik ya. Jadi sudah diceritakan kisah sekolahan itu dulu seperti apa, akhirnya ke mindset. Ya, benar. Iya kan? Bukan, Mbak, bukan mindset. Oh, bukan. Cerita waktu itu anak kuliah. Berapa orang nyoba untuk eksplorasi. Oh, eksplorasi. Anak kuliah nih ya, Pak. Oke. Bikin film? Enggak, mencoba untuk eksplor. Jadi lokasi itu sudah kosong kan lama. Dibuat orang jaranan, dibuat orang kemah, dibuat orang anak kuliah yang malam-malam tuh biasanya kayak yang kemarin di Batu tuh, Mbak. Ospek gitu. Diklat itu. Itu kita nggak usah sebutin anak kuliah mana yang nggak usah. Anggap aja anak kuliah yang tersebut ini berapa orang nggak bisa 5 atau nggak 4 ya. Itu kesurupan.
Ada beberapa yang kesurupan. Heeh. 3 atau enggak 2. Heeh. Itu meninggal, Pak. Kesurupan sampai meninggal. Iya, sampai rumah. Berarti penjaganya pada waktu itu ikut bantuin nggak? Waduh, dia nggak cerita. Nggak cerita itu ya. Dia nggak Yang jelas ceritanya adalah saya dapat info dari temennya yang meninggal tersebut. oh, bukan dari penjaganya. Iya. Oh. Soalnya posisi itu pas waktu live, yang kedua kali temennya masuk dalam liveku. Oke, oke. Langsung menceritakan tersebut, Pak. Itu tahun berapa? Kalau Waduh, lama banget itu, Mbak, lama katanya. banget. Ya? Lama Penasaran. banget itu, Mbak. Penasaran, guys. Hmm, Mudah-mudahan masih bisa dieksplor, ya kan? nggak bisa, Mas, sekarang, Mbak. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena terlalu berbahaya itu tadi. Karena ada guru-guru yang nggak suka sekolahnya. Sekolahnya yang dulunya dianggap diekspos. semacam itu ya. Iya. Ada beberapa guru yang tidak suka, tetapi kalau ya ini pandangan saya aja sih ya. Sebuah lokasi ya kan, angker, tetapi kalau tidak pernah kita masuki sampai kapanpun akan menjadi angker sampai ke anak cucu kita. Iya, benar. Tetapi kalau sebuah tempat sering dimasuki, insya Allah mereka pun juga akan jinak-jinak merpati. Iya. Iya. Ini pandangan boleh macam-macam. Terserah dari sudut pandang kalian. Kita balikan lagi ke teman-teman. Tapi yang jelas dari pandangan saya, sebuah lokasi yang dianggap angker sampai kapanpun akan menjadi angker. Iya, benar. Tetapi kalau kita sering masuki, entah itu hanya main-main atau segala macam, tetapi hal yang positif ya, insya Allah semua itu tidak akan menjadi angker. Kasihan anak cucu kita nanti tidak ada yang namanya tempat untuk bermain. Benar banget. Ya. Tapi tetap harus satu, Mbak. Pikiran nggak boleh yang pikiran Kosong, aneh-aneh. ya, nggak boleh aneh-aneh. Masuk ke lokasi tersebut nggak boleh mikir yang udah kayak, wih, ini di sini ada kayak pocong, ada kuntilanak, jangan. Itu udah tertanam mindset yang ini, yang apa? itu Indigo, Indigo. Enggak, maksudnya orang yang belum pernah masuk ke lokasi tersebut, kita ajak kan. Itu kan kalau nggak pernah masuk kayak gitu kan pasti pikirannya macam-macam, Bang. Benar itu. Gila ya. Pengalamannya Mas Grandong sampai ke tempat-tempat yang betul-betul dulu punya cerita meninggal. Ya, tapi Mas Grandong masuk situ alhamdulillah nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Seperti yang di Banyuwangi yang sampai panas banget gitu. Enggak ya? Cuma diganggu yang beberapa suara-suara ya, Mbak, dari atas. Hanya suara-suara ya. Tapi kalau penampakan gitu? Nggak ada, cuma sekelebatannya paling. Sekelebatan hitam gitu ya. Ngeri ya. Ya penasaran kalian ya. Makanya kalau kalian penasaran, nonton Grandong TV di TikTok ataupun juga di YouTube, gengs. Jam 7 atau jam setengah 8. Oh, kalau di YouTube Grandong_TV. Oh, kalau di YouTube Grandong_TV. Iya, garis bawah TV. Tapi kalau di TikTok langsung ya? Iya, sama. Gandeng, Grandong TV gandeng? Sama aja. Oke, sama aja. Ya. Penasaran kan? Ini hanya saya mengulik aja pengalaman dari Mas Grandong, gengs. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Grandong. Sehat-sehat selalu ya dan sukses terus buat channel YouTube-nya dan juga channel TikTok-nya. Salam buat keluarga ya dan amin. Gemuk loh, guys. Serius. Makan pentol tok ya. Di Malang. Di Malang serius nambah 5 kilo loh. Kemarin yang di Blitar kok kaget aku, kok nimbang udah 85 kilo. Perasaan di Surabaya 81 kilo. Sekarang berapa? 85. 85. Gila. Oke deh, Mas Grandong, terima kasih banyak atas waktunya ya. Siap lagi. Yang seharusnya ini kita sudah menuju ke lokasi ya kan, tetapi karena ini tadi kita ya menyiapkan dulu perlengkapannya, jadi agak sedikit molor, guys ya. Terima kasih banyak buat Mas Grandong. Oh ya, kasih kata-kata kayak atau moto kayak buat teman-teman yang ada di yang lagi nonton ini. Kalau bisa jangan pernah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kalau kita semakin takut, mereka bakalan menghasut kita untuk ke arah yang negatif. Akhirnya untuk melakukan bunuh diri atau yang lainnya. Jadi sementara kita fokuskan pikiran kita, jangan lupa sholatnya dan
ngajinya juga. Anjay, keren. Oke, ya, terima kasih banyak Podcast Grandong. Mungkin next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang lebih dalam lagi, ya kan? Dan ada pengalaman-pengalaman yang baru lagi nih dari Mas Grandong. Seperti apa pengalamannya? Saya pun juga penasaran, guys. Oke? Tentu saja. Jangan lupa channel YouTube-nya Grandong_TV dan TikTok-nya Grandong TV. Ya, like, comment, and share. Komen yang positif, guys, jangan yang negatif. Kalau yang negatif cukup di channel YouTube-nya Sopo Wingit aja, ya. Males saya karena kalau hal-hal yang positif serius, capek, kesel, ya. Oke, ketemu lagi ya di next podcast kita. Dengan siapa lagi kita juga nggak tahu. Mudah-mudahan dari teman-teman konten kreator yang ada di Malang, yang ada di tetangga-tetangga ataupun juga yang datang ke Malang, insya Allah akan backing podcast kan. Kita ngobrol pengalamannya seperti apa. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. I love you all guys. Bye bye.